بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah memberi manfaat dan berkah tetap hatinya, supaya selalu ditata dengan hati niat ikhlas lillah karena Allah semata-mata yarjuna rahmatahu wa yakhafun adabah. Baik, kita lanjutkan pengajian kita, yaitu hadis Sahih Bukhari Kitabul Ilmi, nomor babnya 35, nomor hadisnya 101. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babun bab, hal adakah yuj'alu dijadikan linisa'i untuk perempuan yaumun pada hari ala khidatin atas khusus, maksudnya atas sendiri, fil ilmi di dalam ilmu. Bab, apakah perlu ada hari khusus untuk menyampaikan ilmu kepada para ibu-ibu, atau pengajian ibu-ibu? Perlu diadakan pengajian khusus untuk ibu-ibu. Hadasana Adam qala hadasana Syu'bah qala hadasani Ibnu Asbahani qala sami'tu Aba Sholih rupane Dakwan yuhadisu bercerita siapa Aba Sholih an Abi Sa'id Al-Khudri qala berkata siapa an-nisa'u perempuan, namanya Ummi Sulaim atau Ummi Aiman, berkata di Nabi pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, golabana mengalahkan kepada kami, alaika atas engkau Nabi, siapa ar-rijalu beberapa perempuan. Faja'al maka menjadikanlah engkau Nabi, lana untuk kami, yauman pada hari min nafsika dari diri engkau Nabi. Nabi, ini ada perempuan yang melapor kepada Nabi, ada beberapa laki-laki yang mengalahkan kami. Nabi itu sering memberikan nasihat, memberikan ilmu kepada laki-laki, sedangkan kami perempuan ya juga pengen dinasihati oleh Nabi, tapi Nabi lebih sering memberikan nasihat kepada laki-laki. Fawa'adahuna maka menjanji siapa Nabi huna pada mereka perempuan, yauman pada hari, lakiyahuna ketemu siapa Nabi pada mereka perempuan, fihi di dalam hari. Akhirnya Nabi ya, membuat janji. Nabi membuat janji kepada ibu-ibu untuk mengaji, ya, untuk mengaji, untuk menemui perempuan-perempuan itu, menambah ilmu dengan Nabi. Fawa'adahuna maka nasihati siapa Nabi huna pada mereka perempuan. Wa amarohuna dan perintah siapa Nabi huna pada mereka. Fakana maka ada fima di dalam apa-apa
Qala yang bersabda siapa Nabi, lahuna pada mereka. Jadi waktu pengajian ibu-ibu itu Nabi nasihat dan memerintahkan kepada mereka. Ma minkuna, tidak ada dari kalian siapa imra'atun perempuan, tuqaddimu yang mendahulukan, salah satan pada 3, min waladaha dari anaknya, ila kecuali karena ada siapa anak, laha pada perempuan, hijaban tutup minan nari dari neraka. Jadi di dalam nasihatnya Nabi itu ya, terhadap ibu-ibu, nasihatnya tidak ada dari kalian perempuan yang anaknya itu meninggal duluan sebanyak 3 anak, kecuali anak itu akan menjadi tameng bagi perempuan dari neraka. Jadi kalau ada ibu-ibu yang mempunyai anak 3 sudah meninggal duluan, maka anak 3 tersebut akan menjadi tameng bagi dirinya dari ancaman neraka. Itu nasihatnya Nabi di pengajian ibu-ibu. Fakolat maka bersabda Nabi, fakolat maka berkata siapa imro'atun perempuan. Terus ada yang bertanya, wasnaini dan 2 anak Nabi. Kalau ibu-ibu itu punya 2 anak yang sudah meninggal duluan, bagaimana Nabi? Apakah 2 anak itu juga bisa menjadi tameng bagi orang tuanya? Faqala maka menjawab siapa Nabi, wasna ini dan 2 anak. Oh iya, 2 anak bisa menjadi tameng ibunya, orang tuanya dari ancaman api neraka. Jadi kalau kita kembalikan bab, Nabi itu menjadikan hari khusus untuk pengajian ibu-ibu. Ketika sudah jadwalnya pengajian ibu-ibu, Nabi memberikan nasihat kepada ibu-ibu tentang ibu-ibu yang punya anak 3 yang sudah meninggal dunia duluan, maka anak itu akan menjadi tameng dari ancaman neraka. Terus ada yang bertanya, bagaimana dengan 2 anak Nabi? Nabi menjawab, 2 anak juga bisa menjadikan tameng dari ancaman neraka. Kalau di hadis lain juga ada yang bertanya, bagaimana dengan 1 anak Nabi? Nabi menjawab, 1 anak juga bisa untuk menjadikan tameng dari ancaman neraka. Ini jadi memang perlu ada pengajian ibu-ibu. Nah, di dalam materi pengajian ibu-ibu itu ya disesuaikan dengan kehidupan sehari-harinya ibu-ibu. Contohnya bab ketaatan kepada suami, bab mendidik anak, dan lain-lain sebagainya. Bab bagaimana caranya menjadi istri yang solihah, ya, yang selalu enak dipandang oleh suaminya. Nah, itu bukan nasihatnya bab yang lain. Jadi memang pengajian ibu-ibu itu harus mempunyai materi khusus ibu-ibu yang disampaikan untuk ibu-ibu dan lain-lain sebagainya. Hadasana Muhammad ibnu Bashar qala hadasana Gundar qala hadasana Syu'bah an Abdurrahman ibni Asbahani an Dakwan an Abi Sa'id al-Khudri anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bihada, dengan ini hadis. Wa Abdurrahman ibni Asbahani qala sami'tu Abu Hazim an Abi Hurairah qala berkata Abu Hurairah
lafadznya salah satu 3 anak, lam yabalugu yang belum sampai mereka anak, yang belum sampai mereka anak, al-khinsa pada balik. Jadi yang dimaksud 3 anak itu adalah anak yang meninggal duluan daripada orang tuanya yang keadaannya masih belum balik, maka akan menghalang-halangi orang tuanya untuk masuk ke dalam neraka. Babuman, babnya orang sami'a yang mendengar siapa orang syai'an pada sesuatu, falam yafhamhu maka belum paham siapa orang hu pada sesuatu, faraja'a maka mengulang-ulangi dia fihi di dalam sesuatu, hatta sehingga ya'rifahu mengerti dia hu pada sesuatu. Jadi babnya orang yang mendengarkan sesuatu karena belum paham, dia minta agar sesuatu itu diulangi sehingga dia paham. Ya, calegnya lagi menjelaskan tentang hadis, kok masih belum paham, dia minta diulangi. Caleg sama soleh diulangi keterangannya tadi bagaimana. Nah, ini minta agar diulangi sehingga dia bisa memahami hadis yang disampaikan. Hadasana Sa'ad Ibnu Abi Maryam qala akhbarana Nafi Ibnu Umar qala hadasani Ibnu Abi Mulaika ana Aisyah, sesungguhnya Aisyah rupane zaujan Nabi, istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanat ada siapa Aisyah, la tasma'u tidak mendengar dia, syai'an pada sesuatu, la ta'rifuhu yang tidak tahu dia Aisyah hu pada sesuatu, dia belum paham, ila kecuali rojaat mengulang-ulang siapa Aisyah, maksudnya minta diulangi siapa Aisyah fihi di dalam sesuatu, hatta sehingga ta'rifahu tahu siapa Aisyah pada sesuatu. Jadi Aisyah itu tidak mendengarkan sesuatu yang belum dipahami kecuali dia minta agar sesuatu itu diulangi sampai dia paham. Kalau dia belum paham, maka Aisyah minta agar diulangi penjelasannya sampai Aisyah paham. Ana Nabi ya, sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam qala bersabda Nabi, man barang siapa husiba yang dihisab dia, diteliti dia, udiba maka disiksa dia. Barang siapa yang di akhirat dia diteliti, pasti akan disiksa. Barang siapa yang diteliti di akhirat, pasti akan mendapatkan siksaan. Qalat berkata siapa Aisyatun Aisyah, fakultu maka berkata aku, karena Aisyah belum paham, lah kok orang yang diteliti disiksa. Akhirnya dia berkata, awalaisa, adakah tidak ada, yaqulu berfirman siapa Allah Ta'ala yang maluhur, fasaufa yuhasabu maka akan dihisab siapa orang, hisaban dengan hisaban yasiron yang mudah. Lu Nabi, bukankah di dalam Al-Quran Allah itu berfirman, surat Al-Insyiqaq ayat 8,
bahwa orang itu akan dihisap oleh Allah dengan hisapan yang mudah. Lah kok ini engkau menyampaikan barang siapa yang dihisap maka dia akan disiksa. Qalat berkata Aisyah, faqala maka bersabda siapa Nabi, inna madalika sesungguhnya demikian itu hisaban yasiro iku al-ardu datang. Walakin dan akan tetapi man orang nukisha yang diteliti siapa orang hisaban pada hisaban yahlik maka rusak dia atau disiksa dia. Jadi Nabi bersabda, yang dimaksud hisaban yasiron itu adalah orangnya didatangkan. Jadi orangnya didatangkan, ditimbang di timbangan amal, atau amalannya didatangkan pada orang itu. Kemudian baru di hisaban yasiro. Jadi maksudnya hisaban yasiro itu. Jadi orangnya itu didatangkan di timbangan amalan atau amalannya yang didatangkan kepada orang itu. Akan tetapi orang yang diteliti itu dia pasti akan disiksa. Dia akan mendapatkan siksaan yang berat karena timbangan amalannya lebih sedikit daripada dosanya. Nah, ini babun bab liyubalik agar menyampaikan al ilma pada ilmu. Siapa asyahidun orang yang datang, al ghaiba pada orang yang tidak datang. Jadi babnya menyampaikan ilmu. Orang yang mengikuti asrama itu dia menyampaikan ilmunya kepada orang yang tidak ikut asrama. Ya contohnya seperti kemarin ya dijelaskan bahwa orang yang ikut asrama dengan Nabi 20 hari ya setelah pulang mereka menyampaikan kembali kepada orang-orang yang ada di daerahnya masing-masing. Qalahu berkatahu pada hadis siapa Ibnu Abbas anin Nabi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Abbas mengatakan hadis ini dari Nabi, langsung dari Nabi. Hadasana Abdullah ibnu Yusuf qala hadasani Lais qala hadasani Sa'id wa ibnu Abi Sa'id an Abi Syuraihin anahu sesungguhnya Abi Syuraih qala berkata dia li Amr pada Amr ibni Sa'id wahua sedangkan Amr ya ba'asu mengutus siapa Amr al-bu'usa pada beberapa utusan ilal Makkati pada Mekah. Jadi Abu Amr ibni Sa'id dia mengutus bala tentara untuk ke Mekah. Idzan mengidinilah engkau Amr li untukku ayuhal amir wahai amir. Uhadisuka maka akan bercerita aku kepadamu amir. Akunya Abi Syurhi. Kaulan pada ucapan koma berdiri bihi dengan ucapan siapa an-nabiyu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam al-goda pada pagi min yaumil fatkil dari harinya Fatkul Mekah. Sami'athu mendengarkan hu pada
ucapan Nabi, opo udunaya kedua telingaku. Wawa'ahu dan memahami hu pada ucapan Nabi, opo kolbi hatiku. Wa absorothu dan melihat hu pada ucapannya Nabi, opo ainaya kedua mataku. Hina takallama ketika berbicara siapa Nabi, bihi dengan ucapan. Jadi Abu Sharih dia berkata kepada Umar bin Said pada waktu itu dia hendak mengutus pasukan perang ke Mekah. Dia hendak mengutus pasukan perang ke Mekah. Jadi ini terjadi pada zaman keamiran pusat dipimpin oleh Yazid bin Muawiyah yang berada di Syam, ya, tinggalnya di Syam. Sedangkan Amr bin Sa'id itu adalah amir daerah yang ada di Madinah. Dia mengutus pasukan perang ke Mekah untuk memerangi Abdullah bin Zubair sebagai amir daerah Mekah, yang mana Abdullah bin Zubair itu tidak mau berbeat kepada Yazid bin Muawiyah. Bahkan dia dibeat di Mekah padahal sudah ada amir yang ada di Mekah namun tinggalnya di Syam. Makanya Amr bin Sa'id mengutus pasukan untuk memerangi Abdullah bin Zubair karena tidak mau berbeat kepada amir pusat yaitu Yazid bin Muawiyah. Nah, ini. Nasarih berkata kepada Amr bin Sa'id pada waktu Amr mau mengutus pasukan perang ke Madinah, ke Mekah. Wahai Amir, sebelum engkau mengutus pasukan perang ke Mekah, izinilah aku untuk menyampaikan sesuatu ucapan dari Nabi. Ya. Sesuatu ucapan dari Nabi yang disabdakan oleh Nabi pada waktu paginya Fathul Mekah. Nabi bersabda, ketika Nabi bersabda, aku betul-betul memperhatikan sabda Nabi. Aku mendengar langsung apa yang diucapkan oleh Nabi dan hatiku memahami betul apa yang disampaikan oleh Nabi, yaitu hamidah, maka memuji siapa Nabi Allah pada Allah, wa asna dan menyanjung siapa Nabi alaihi atas Allah. Di dalam ucapannya itu Nabi muqaddimah. Suma kemudian qala bersabda Nabi, Inna Makkata sesungguhnya Mekah harromaha telah mengharamkan ha pada Mekah siapa Allah. Walam yuharrimha dan tidak mengharamkan ha pada Mekah siapa an-nasu manusia. Jadi sesungguhnya Mekah Nabi memuji dan menyanjung Allah, yaitu Allah mengharamkan Mekah. Keharaman Mekah itu bukan manusia yang mengharamkan. Jadi betul-betul Allah yang memberikan keharaman Mekah, bukan manusia. Fala yahilu maka tidak halal li imri'in bagi seseorang yu'minu yang iman dia bilai pada Allah wal yaumil akhir dan pada hari akhir
ayasfika, bahwa mengalirkan dia ad-dama pada darah, wala ya'dida, dan tidak boleh memotong dia biha, di dalam Mekah, syajarotan, pada pohon. Tidak boleh memotong pohon yang tumbuh dengan sendirinya atau pohon liar, itu tidak boleh. Tapi kalau pohon itu ditumbuhkan oleh manusia, maka boleh untuk dipotong. Contohnya depan rumah dia nanam pepohonan, karena sudah lebat akhirnya dia potong-potong, itu boleh. Yang tidak boleh itu adalah pohon atau rumput atau sesuatu tumbuh-tumbuhan yang hidup dengan sendirinya. Itu yang disebut syajaro. Fa inna ahadun, maka sesungguhnya seseorang, tarokhoso, yang memberi kemurahan dia, li, karena peperangannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fiha, di dalam Mekah. Fakulu, maka berkatalah kalian, innallaha, sesungguhnya Allah, iku qad adina, sungguh memberi izin siapa Allah, li rasulihi, pada utusannya Allah, walam yadan, dan tidak memberi izin siapa Allah, lakum, untuk kalian, wa innama adin, dan sesungguhnya memberi izin siapa Allah, li, kepadaku Nabi, fiha, di dalam Mekah, saatan, sesaat. Saatan itu ada yang menjelaskan mulai terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, atau saatan itu juga ada yang menjelaskan hanya setengah hari atau 4 jam, atau 4 jam. Min naharin, dari siang. Min naharin, dari siang. Suma, kemudian adat kembali, apa hurmatuha, keharumannya Mekah, al yauma, pada hari ini, kahurmatiha, seperti keharumannya Mekah, bil amsi, kemarin. Wala yubalik, dan agar menyampaikan siapa syahidun, orang yang datang, al goiba, pada orang yang tidak datang. Maka tidak halal bagi orang iman kepada Allah dan hari akhir, ya, dia mengalirkan darah di Mekah atau membunuh di Mekah. Dan pohon yang tumbuh di Mekah tidak boleh dipotong. Jika ada seseorang yang memberikan kemurahan dengan alasan Nabi sendiri juga pernah perang di Mekah, beritahu mereka bahwa Allah memberi izin kepada Nabi untuk perang di Mekah itu hanya terjadi waktu Fathul Mekah saja. Namun Allah tidak mengizini kalian, dan Allah mengizini kepada Nabi berperang di Mekah itu hanya sewaktu siang saja, atau setengah hari saja, atau 4 jam saja. Setelah itu keharaman Mekah itu kembali seperti kemarin sampai ila yaumil qiyamah. Enggak boleh untuk berperang. Jadi Mekah itu tidak boleh untuk berperang, tidak boleh membunuh
sampai hari kiamat. Walaupun dia itu membunuhnya di luar Mekah agar tidak terkena kisos, maka dia lari ke Mekah, tetap Mekah tidak akan peduli. Artinya Mekah tetap akan menghukumi kisos kepada orang yang membunuh di luar Mekah. Dan orang yang datang, yang ikut ngaji bersama Nabi supaya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Nabi kepada orang yang tidak datang. Fakilah, maka dikatakan di Abi Suraihin pada Abi Suraih, ma apakah? Kola, yang berkata siapa? Amrun, Amr. Terus apa yang disampaikan oleh Amr? Kola, berkata siapa Amr, ana aku iku a'lamu, lebih tahu bingka darimu, ya Aba Suraih, Aba Suraih, Aba Suraih, aku sudah tahu lebih dulu apa yang disabdakan oleh Nabi daripada kepadamu. Wah, kamu tuh ketinggalan. Aku sudah tahu duluan tentang keharaman Mekah. Layu itu tidak melindungi asian pada orang yang menentang, wala, dan tidak melindungi apa Mekah, faron, orang yang lari, bidamin, dengan darah, wala, dan tidak melindungi apa Mekah, bikhorbatin, dengan kerusakan. Tapi Mekah itu tidak melindungi kepada orang yang menentang, yaitu Abdullah bin Zubair. Dia menentang kepada Yazid bin Muawiyah karena dia tidak mau berbiat kepadanya. Dan Mekah tidak melindungi kepada orang yang lari sebab membunuh, tetap akan dikisos di Mekah. Contohnya ya tadi, membunuhnya di luar Mekah, kemudian lari ke Mekah agar tidak terkena hukum kisos, tetap Mekah tidak melindungi orang itu. Artinya ya tetap akan dikisos, dihukum sesuai hukum yang ada. Dan Mekah tidak melindungi orang yang melakukan pelanggaran had. Orang yang melakukan pelanggaran had itu tidak dilindungi oleh Mekah. Contohnya, orang yang melanggar had di luar Mekah, kemudian dia lari ke Mekah dengan tujuan agar tidak kena hukum had, itu tetap akan dihukumi had di dalam Mekah. Jadi Mekah nggak melindungi. Ya. Apa yang dilakukan di luar Mekah ketika berada di Mekah tetap terkena hukum yang sudah ditentukan. Hadasana Abdullah ibnu Abdin al-Wahhab qala hadasana Hamad an Ayub an Muhammad an ibni Abi Bakrah an Abi Bakrah. Dikira disebut siapa an-nabiyyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, bersabda Nabi, fa inna dima'akum, maka sesungguhnya darah kalian, Qala, berkata siapa Muhammadun, Muhammad, wa ahsibuhu, dan menyangka aku pada Abi Bakrah. Qala, berkata siapa Abu Bakrah, wa a'radakum, dan rahasia kalian, alaikum, atas kalian, iku haramun, haram, kahurmati yaumikum, seperti keharamannya hari kalian.
Hada yang ini fi syahrikum di dalam bulan kalian, yaitu bulan haram, Selo, Besar, Syuro dan Rejab. Ala ingatlah yubalik agar menyampaikan siapa syahidun orang yang datang minkum dari kalian al-ghaiba pada orang yang tidak datang. Jadi Nabi bersabda, sesungguhnya darah kalian, harta kalian. Muhammad menyangka bahwa Abu Bakar juga menyebutkan dalam hadisnya, dan rahasia kalian itu haram. Ya. Jadi darah, harta, rahasia itu haram seperti keharumannya hari kalian yang ini, seperti keharumannya bulan kalian yang ini. Jadi tidak boleh untuk mengalirkan darah, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram dan Rajab. Ingatlah orang yang datang, yang ikut mengaji dengan Nabi, supaya menyampaikan kepada orang yang tidak datang, yang tidak ikut asrama, maka disampaikan oleh orang yang ikut asrama. Wakana dan ada siapa Muhammadun Muhammad, yaqulu berkata siapa Muhammad, sodako benar siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ada apa mendatangkan, dalika demikian itu mendatangkan atau menyampaikan. Ala ingatlah hal adakah balaktu menyampaikan aku Nabi. Marrota ini 2 kali. Ala hal balaktu, ala hal balaktu. Apakah aku menyampaikan, apakah aku sudah menyampaikan wahyu sesuai yang sudah disampaikan oleh Allah. Jadi intinya hadis ini bahwa orang yang mendapatkan ilmu dari Nabi, nasihat dari Nabi, itu supaya memangkulkan ilmu tersebut kepada orang yang tidak hadir, kepada orang yang tidak sambung dengan Nabi. Ya, disampaikan apa yang menjadi nasihat, apa yang menjadi perintah, apa yang menjadi larangan yang disampaikan oleh Nabi, maka supaya disampaikan kembali ke daerah-daerahnya yang masing-masing. Babun bab ismiman dosanya orang. Kadaba yang berdusta siapa orang ala Nabi atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab dosanya orang yang berdusta kepada Nabi. Jadi dosanya orang yang berdusta kepada Nabi itu prakteknya mengatakan bahwa hadis ini dari Nabi, padahal aslinya itu bukan dari Nabi, itu sudah dikatakan dusta. Ya, contohnya seperti apa? Contohnya nasihat tentang kebersihan. Jadi kebersihan itu merupakan sebagian dari iman. Qala Rasulullah, wah kayak gitu. Padahal itu bukan hadis. Kebersihan itu sebagian dari keimanan, itu hanyalah apa? Motivasi dari para ulama. Ya, ucapan ulama bukan ucapan Nabi. Ya. Lah dia menyampaikannya, ya ini ucapan Nabi, ya berarti dia berdusta itu dengan Nabi. Apa dosanya orang yang mengatakan hadis dari Nabi padahal itu bukan dari Nabi? Hadasana Ali bin Jadi qala akhbarana Syu'bah qala akhbarani Mansur qala
Sami'tu Ribai ibnu Khirash yaqulu, berkata siapa Ribai. Sami'tu mendengar aku Alian pada Ali yaqulu, berkata siapa Ali. Qala bersabda siapa an-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, la takdibu, jangan berbuat dusta kalian, alayya atasku Nabi. Fa'inau, bahwasanya man barang siapa, kadzaba yang dusta siapa orang, alayya atasku, falyalij, maka supaya masuk dia an-naro, pada neraka. Jadi Ali menyampaikan sabdanya Nabi bahwa kalian janganlah berdusta kepada Nabi. Ketahuilah, barang siapa yang berbuat dusta kepada Nabi, mengatakan hadis dari Nabi padahal bukan dari Nabi, maka dia supaya masuk ke dalam neraka. Jadi ini sebagai ancaman bagi orang yang mengatakan hadis Nabi padahal itu bukan hadis dari Nabi. Walaupun mungkin hadisnya itu ya bahasa Arab, penyampaiannya ya bahasa Arab, kemudian disampaikan bahwa hadis ini dari Nabi padahal Nabi tidak pernah bersabda seperti itu, maka dia diancam masuk ke dalam neraka. Jadi dari hadis ini Bapak Ibu perlu kita pahami, di dalam menyampaikan ilmu, di dalam nasihat itu supaya betul-betul meneliti apakah ini benar-benar yang disampaikan oleh Nabi atau hadis ini hanya ucapannya para ulama, ya, atau hadis ini hanyalah ijtihadnya ulama, ijma'nya ulama, ya, maka jangan sampai mengataskan hadis dari Nabi. Kalau yang disampaikan itu ternyata ijma' ulama, kemudian dia mengatakan bahwa ini hadis Nabi, ya berarti dia telah berdusta dengan Nabi. Ancamannya dia masuk ke dalam neraka. Jadi harus hati-hati, harus diteliti, dipilih, ditelaah dulu ketika hendak mau menyampaikan dalil, ketika hendak mau menyampaikan nasihat, ya, atau hadis yang disampaikannya, apakah ini dari Nabi atau hanya ucapan para ulama. Hadasana Abu Walid qala hadasana Syu'bah an Jami' ibni Syaddad an Amir ibni Abdillah ibni Zubair an Abi qala, berkata Abi, kultu berkata aku li Zubair pada Zubair, ini sesungguhnya aku la asma'uka, tidak mendengar aku kepadamu, tuhaddisu, bercerita engkau, an Rasulillah, dari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kama yuhaddisu, sebagaimana bercerita siapa fulanun fulan wa fulanun dan fulan. Jadi Abi berkata kepada Zubair, aku mendengar hadis darimu, ya, aku mendengar hadis darimu yang kamu sampaikan hadis ini dari Nabi, seperti fulan menceritakan hadis kepadamu, seperti fulan menceritakan hadis kepada fulan yang lain. Jadi aku mendengar hadis itu banyak, bisa dari mana saja. Qala, berkata siapa Zubair, ama ingatlah, ini sesungguhnya aku, lam ufariqahu, tidak memisahi aku pada Nabi, walakin, dan akan tetapi, sami'tuhu, mendengar aku pada Nabi, yaqulu, bersabda Nabi. Jadi Abi itu bertanya kepada Zubair, benar enggak hadis yang kamu sampaikan itu betul-betul dari Nabi, seperti yang diceritakan hadis oleh fulan ini, fulan itu. Karena Abi itu ya mendapatkan hadis dari mana saja.
Lalu Zubair berkata, ingatlah sesungguhnya aku tidak memisai Nabi. Di mana ada Nabi, di situ ada aku. Akan tetapi aku mendengarkan sabdanya Nabi, man barang siapa, kadaba yang berdusta siapa orang, alayya atasku Nabi, fal yatabawa maka hendaknya duduk dia, maq'adahu pada tempat duduk minan nari dari neraka. Namun aku mendengarkan hadis dari Nabi, barang siapa yang berbuat dusta kepada Nabi, maka dia supaya duduk di tempat duduk di dalam neraka. Jadi walaupun hadisku banyak, ya, walaupun hadisku banyak, tapi yang aku sampaikan itu benar-benar hadis dari Nabi. Itu yang disampaikan oleh Zubair. Ya, walaupun hadisnya dari mana saja, dia dapatkan dari para guru-guru ulama-ulama yang lain, tapi tetap yang disampaikan itu hanya hadis yang dari Nabi. Ya itu tadi. Jadi harus teliti, harus ditelaah di dalam menyampaikan hadis, di dalam nasihat, menyampaikan dalil, apakah ini betul-betul hadis dari Nabi atau hanya karangannya para ulama atau hanya ijtihadnya para ulama. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan barokah. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila kelewatan waktunya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang kurang pas, ada kata-kata salah. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.